Lakukan semuanya dengan kasih, sehingga kita menjadi pribadi yang kuat tak tergoyahkan. Firman Tuhan tidak pernah lalai, tidak pernah gagal. Kalau kita diminta untuk berjaga-jaga, lakukan. Kita minta berdiri teguh dalam iman, lakukan. Kita diminta bersikap sebagai laki-laki, berani di dalam kebenaran, dalam kekudusan, lakukan. Dan tetap kuat. Perkuat orang lain. Beri orang lain dorongan, semangat. Supaya mereka melihat ada Yesus dalam kita. Ada sebuah perbedaan bagaimana hidup Kristen dan yang bukan, saudara. Puji Tuhan, Shalom, salam damai sejahtera turun atas kita semua. Kiranya lewat pemberitaan firman Tuhan yang akan kita dengar ini, memberi kita kekuatan, memberi kita pengharapan baru, dan hidup kita makin berkenan di hati Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk waktu yang indah. Kami dapat mendengarkan, merenungkan, dan Roh Kudus tolong kami untuk kami dapat melakukan firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan membagikan renungan firman Tuhan dengan judul Kuat Tak Tergoyahkan. Kuat tak tergoyahkan. 1 Korintus pasal 16 ayat 13-14. 1 Korintus pasal 16 ayat 13-14 dikatakan, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Ini perintah yang sangat penting. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan setiap kalimat selalu diakhiri dengan tanda seru. Berjaga-jagalah, tanda seru. Berdirilah dengan teguh dalam iman, tanda seru. Bersikaplah sebagai laki-laki, tanda seru. Dan tetap kuat, tanda seru. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Sebuah perintah yang sangat penting, bukan hanya penting, tapi ini mendesak. Setiap perintah tanda seru, setiap perintah tanda seru. Bukan hanya penting, tapi ini mendesak. Kalau penting tapi tidak mendesak, ya kapan-kapan bisa kita kerjakan. Contoh, makan itu penting. Tapi kalau tidak mendesak, masa makan? Misalnya sudah jam 9 malam. Wah, ya tidak perlu makan sudah jam 9 malam. Ya, tapi kalau sudah satu hari dari pagi siang sore tidak makan, lapar, ya harus, ini mendesak, ini harus segera makan, jam 6 sore harus segera makan. Mobil, sepeda motor perlu BBM. Penting, tapi kan tidak harus diisi terus. Tapi kalau sudah mendekati, wah ini sudah mau habis ini tangkinya ini. Itu mendesak, penting dan mendesak, harus kerjakan. Harus diisi langsung. Nah saudaraku, Rasul Paulus memberi peringatan kepada orang-orang di Korintus supaya mereka berjaga-jaga, mereka berdiri teguh dalam iman, bersikap sebagai laki-laki dan tetap kuat, lakukan segala pekerjaan dalam kasih, karena ini penting dan mendesak, supaya mereka menjadi pribadi jemaat yang kuat tak tergoyahkan. Kita lihat dulu latar belakang jemaat Korintus. Mengapa kok sampai Rasul Paulus ini memberikan peringatan? Ya, 4 peringatan tadi itu, saudaraku. Karena jemaat di Korintus itu ada perpecahan. Ada perselisihan antara kelompok Paulus dengan kelompok Apolos. Jadi pengikut-pengikutnya orang-orang yang ngefans gitu ya, orang-orang yang ya kalau saya pakai dengan kalimat hari-hari ini ya, followersnya Paulus ini bersinggungan dengan followersnya Apolos ya, sehingga terjadilah perpecahan atau perselisihan. Ini latar belakangnya dulu ya. Yang kedua, di dalam jemaat ada dosa yang sudah mengakar demikian kuat. Dosa percabulan, juga ada dosa persembahan berhala. Nanti saudara bisa lihat dalam 1 Korintus pasal 1, pasal 2, pasal 3, sampai di dalam pasal 16. Ada persoalan-persoalan dosa yang begitu sangat penting, yang gawat sekali, saudara. Dan berikutnya, ada pamer-pamer karunia. Merasa yang memiliki karunia berbahasa roh itu lebih bagus, lebih hebat daripada yang karunianya mungkin hanya menafsir, hanya bernubuat. Sehingga di dalam pertemuan-pertemuan jemaat terjadi sebuah hiruk pikuk keramaian, saudaraku. Ibadah itu tidak berlangsung dengan tertib dan teratur. Masing-masing pamer karunia. Nah, Paulus menasihati mereka dengan latar belakang permasalahan yang terjadi ini. Mereka dinasihati Paulus, berjaga-jaga, berdiri dengan teguh dalam iman, bersikap sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih.
Mari kita lihat satu persatu, supaya kita sendiri juga menjadi pribadi yang kuat tak tergoyahkan. Ya, jangan sampai seperti orang di Korintus ini. Mereka ada masalah baru mereka mengalami teguran. Jangan sampai kita juga ada masalah baru kita mengalami teguran. Justru waktu kita mendengarkan firman Tuhan ini, kita berkata dalam hati, ya, aku harus berjaga-jaga, aku harus berdiri dengan teguh dalam iman, aku harus bersikap sebagai laki-laki dan tetap kuat, aku harus memiliki kasih. Yang pertama, berjaga-jaga. Di dalam bahasa Yunaninya, bahasa aslinya Gregorio, artinya memberi perhatian yang serius. Jadi berjaga-jaga bukan sekedar oh ya berjaga-jaga gitu ya, tapi ini serius, saudara. Sesuatu yang gawat. Jadi memberi perhatian yang serius. Saudara, pernahkah kita menabrak tembok? Saya rasa kok gak pernah ya, saudara. Saya gak pernah nabrak tembok, kebentur tembok ini kok gak pernah. Kenapa? Kelihatan temboknya besar. Kalau ada orang tabrak tembok itu sesuatu yang aneh, saudaraku. Kalau di depan saudara ada meja, saudara melewati meja itu atau saudara nabrak meja itu? Jarang juga. Ya meskipun ada, tapi jarang ya ada orang tuh nabrak meja gitu ya. Yang justru yang sering terjadi kalau itu meja makan, dilihat, oh itu di meja makan ada apa ini ya? Oh ada fuyung hai, ada pangsit goreng, ada capcay gitu saudaraku ya. Oh ada seafood enak-enak gitu ya. Sehingga jarang kita ini menabrak meja. Tapi sesuatu yang kecil yang tidak pernah kita perhatikan dengan serius, kita justru seringkali kebentur hal itu yang kecil. Tahu apa itu? Kaki meja. Pernahkah jempol kita mungkin yang paling sering adalah jari kelingking kaki kita kebentur kaki meja? Aduh, rasanya itu menggembirakan, saudara ya. Bukan menggembirakan, mengerikan rasanya sampainya begitu duk. Aduh, jari kelingking nabrak kebentur kaki meja. Waduh, kita kadang gak merhatikan hal-hal yang di bawah yang kecil-kecil begitu. Hati-hati, jemaat di Korintus, mereka tidak memberi perhatian yang serius. Dianggap ya itulah kehidupan berjemaat, ya ada perpecahan, ada perselisihan, tanpa diadakan sebuah penyelesaian. Ya enggak apa-apalah, ada dosa-dosa kecil-kecil. Nah ada dosa kecil, dosa besar, semuanya sama, semuanya adalah dosa dan upahnya maut. Tapi jemaat di Korintus, sudah apa-apa, sudah dimaklumi aja, kecil-kecil lama-lama akhirnya mengakar, menggurita, dan begitu kuat dosa itu ada di dalam jemaat itu. Latar belakang masalah diawali karena tidak berjaga-jaga, karena tidak memberi perhatian yang serius. Hati-hati dengan hidup kita. Jangan sampai hidup kita tidak berjaga-jaga, tidak memberi perhatian yang serius, sehingga hidup kita menjadi hancur, saudara. Beberapa atlet olahragawan, ya, yang kita tahu dulu beberapa tahun lalu, Mike Tyson, waduh, saudaraku, jadi petinju yang luar biasa, dijuluki leher beton. Tapi dalam sekejap karirnya hancur karena didiskualifikasi waktu bertinju dengan Evander Holyfield, menggigit telinga Evander Holyfield. Tidak berjaga-jaga, sembarangan hidupnya. Juga ada Lance Armstrong, pemenang pesepeda. Ini dia suka pesepeda itu ya, Tour de France, sudah ikuti kejuaraan bersepeda Tour de France, memenangkan 7 kali. Tapi akhirnya ketahuan kalau dia memakai doping, dan dalam sekejap hidupnya hancur, saudara. Meskipun orang-orang ini akhirnya bisa bangkit, tapi mereka mengalami kehancuran padahal sudah meniti karir, membangun sedemikian rupa sukses, tapi karena tidak berjaga-jaga, tidak menaruh perhatian yang serius kepada kehidupannya, akhirnya gagal. Dan juga ada Ronaldinho, pemain sepak bola dari Brasil, saudara. Tahun 2006 awal, dia ini dibuatkan patungnya Ronaldinho di Brasil. Waduh, monumen patung yang menyerupai dia. Bangganya luar biasa. Di awal tahun 2006. Tapi di akhir tahun 2006, patung itu dihancurkan. Publik Brasil kecewa dengan Ronaldinho. Karena masalahnya dia tidak berjaga-jaga. Hidupnya sembarangan. Main wanita, diskotik,
melanggar pemerintah dan sebagainya. Banyak perkara-perkara yang dia kerjakan yang merugikan dirinya sendiri. Kenapa? Karena tidak berjaga-jaga. Hati-hati dengan kehidupan kita. Ya, ada juga penyanyi Indonesia karena tidak berjaga-jaga dulunya menjadi seorang idol, akhirnya menjadi perampok, pengedar narkoba. Hati-hati saudara. Kita sudah diselamatkan oleh kasih karunia. Kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan membuat kita menjadi pribadi yang berharga, pribadi yang begitu disayangi Tuhan. Kita memiliki nilai dalam hidup ini. Jangan dihancurkan gara-gara kita tidak berjaga-jaga. Yang pertama-tama, ingin kuat tak tergoyahkan, berjaga-jagalah. Beri perhatian, jangan menganggap remeh, saudara. Ya, jangan menganggap remeh hal-hal yang kecil. Yang kedua, berdirilah dengan teguh dalam iman. Berdirilah, steko dari bahasa Yunaninya steko artinya to persist, yaitu bertahan. Jadi kalau orang itu hanya berjaga-jaga, ya ibaratnya penjaga gawang sepak bola itu, dia berjaga-jaga mungkin ya dia bisa tidak kebobolan, bagus dia berjaga-jaganya. Tapi dia juga harus punya sikap untuk bertahan. Dengan berbagai latihan yang dia lakukan, dia tahu caranya bukan hanya berjaga tapi bertahan. Contoh sederhana, seorang atlet taekwondo, karate, wushu, tai chi dan sebagainya. Itu yang dilatih awal-awal, murid yang baru olahraga bela diri, itu yang dilatih adalah kuda-kuda, yaitu kakinya, supaya kuat berdiri. Dia harus mungkin berjam-jam, dia harus berdiri, saudaraku. Dia harus kuat untuk bertahan. Yang dilatih adalah kakinya, kuda-kudanya, supaya begitu ada serangan, dia tidak hanya bisa menangkis, dia tidak hanya bisa membalas, tapi dia tidak mudah jatuh. Kenapa? Karena dia sudah berlatih untuk bertahan. Kalau hanya diberi ilmu untuk menangkis, diberi ilmu untuk membalas dalam ilmu bela diri, olahraga itu, tapi tidak diberi ilmu dalam bertahan, ya hanya dipukul sedikit, jatuh dia. Karena tidak kuat untuk bertahan. Nah saudaraku, berdiri dengan teguh, steko to persist, untuk bertahan. Bertahan dalam apa? Dalam iman. Bagaimana supaya kita bisa berdiri teguh, bertahan dalam iman? Ini ada dua, yaitu kita berdiri di atas dasar yang kuat. Apa dasar yang kuat? Di dalam Matius pasal 7 ayat 24 sampai dengan 27, Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27, dasar yang kuat adalah firman Allah. Kalau hidup kita berdiri di atas dasar firman Tuhan, kita seperti rumah yang didirikan di atas batu karang. Ada ombak, ada badai, tidak akan roboh rumah itu. Tapi kalau rumah itu didirikan di atas pasir, ada angin, ada badai, ombak, ya sudah hancur rumah itu, saudara. Berdirilah di atas dasar firman Tuhan. Firman Tuhan sebagai dasar hidup kita. Kita mau bekerja, kita mau pelayanan, berumah tangga, mau apapun, coba cek sesuai firman Tuhan tidak. Kerja tipu-tipu boleh enggak ya? Wah, itu enggak ada di firman Tuhan, ya pasti enggak boleh, saudara. Rumah tangga, kalau punya istri satu, maksudnya itu satu di Surabaya, satu di Blitar, satu di Lamongan, boleh enggak ya? Enggak boleh, itu enggak ada di firman Tuhan. Di firman Tuhan adalah istri itu satu dan satu-satunya. Sudah. Enggak boleh menyeleweng, enggak boleh selingkuh. Demikian juga istri. Wah, suaminya udah enggak kayak dulu. Coba deh cari-cari yang bisa memberi lebih. Wah, hati-hati, saudara. Hati-hati. Ini enggak ada di firman Tuhan. Jadi hidup kita harus berdiri di atas dasar yang kuat, yaitu firman Tuhan. Cek hidup kita, apakah kita hari ini masih berada di atas dasar firman Tuhan, hidup sesuai firman Tuhan, supaya kita bisa berdiri dengan teguh dalam iman. Yang kedua, berdiri dengan teguh dalam iman itu tidak hanya berdiri di atas dasar firman Tuhan, tapi berdiri di samping pribadi yang kuat, berdiri di samping Kristus Yesus. Itu yang menopang kita, memberi kita kekuatan. Di dalam kitab Mazmur pasal 23 ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Arti engkau besertaku, dia ada di samping kita. Dia ada di samping kita. Kita berdiri di samping pribadi yang kuat. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saudaraku, berdirilah di samping pribadi yang kuat. Artinya apa? Semakin kita dekat Tuhan, makin kita kuat. Sudahkah hari ini engkau dekat dengan Tuhan? Sudahkah kita menjalin hubungan yang akrab, fellowship, persekutuan yang intim
dalam doa penyembahan dengan Tuhan? Sudahkah kita lakukan itu hari ini? Lakukan setiap hari. Makin kita dekat dengan Tuhan, makin kita kuat. Jadi berdiri dengan teguh dalam iman ini memiliki dua arti, yaitu berdiri di atas dasar firman Tuhan. Yang kedua, berdiri di samping pribadi yang kuat. Saya ingat ada sebuah lagu, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Refnya dikatakan, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus menopang hidupku. Ya semacam itu, saudaraku, saya agak lupa kalimat terakhirnya. Karena ada Yesus yang menopang kita. Ya. Yang ketiga, bersikap sebagai laki-laki dan tetap kuat. Maksudnya apa ini? Apakah ini khusus laki-laki saja? Kok tulisannya bersikap sebagai laki-laki? Bukan, ini ayat ini tidak artinya bukan soal gender. Oh, kalau gitu yang perempuan gimana dong? Maksud yang perempuan bersikapnya sebagai laki-laki, tomboy gitu ya, kekar suaranya, oh gitu. Enggak juga, bukan. Artinya ini bukan bicara soal gender atau jenis kelamin, bukan. Bersikap sebagai laki-laki di dalam bahasa aslinya andrizome. Andrizome itu berani, saudara. Jadi kita supaya kuat tak tergoyahkan, yang ketiga harus memiliki keberanian. Berani karena benar, bukan berani yang sembarangan. Berani karena benar. Bersikap sebagai laki-laki, berani, andrizome, dan tetap kuat. Artinya tetap kuat itu di dalam bahasa aslinya krataio, to strengthen, make strong. Kalau saya boleh terjemahkan bebas, memperkuat. Jadi kekuatan yang Tuhan berikan bukan hanya untuk kita, tapi menguatkan yang lain. Jadi artinya begini, bersikap sebagai laki-laki kita harus berani dalam posisi yang benar. Sudah ngecek kehidupan kita sesuai firman Tuhan, berdiri di samping pribadi yang kuat, kita berani hidup dalam kebenaran, enggak asal-asalan, dan menguatkan yang lain. Kita diberi kekuatan, kita menguatkan yang lain, bukan malah melemahkan. Seringkali, saudaraku, yang saya jumpai, orang Kristen melemahkan orang lain, melemahkan orang sesama Kristen, melemahkan orang lain. Di luar sana, saudaraku, mereka tidak melihat ada Yesus di dalam kita, karena kita memperlemah mereka. Sebaliknya, kalau mereka yang di luar sana sudah dalam keadaan lemah, mereka di luar sana butuh kekuatan, kita menguatkan mereka dengan tampilan gaya hidup, dengan kehidupan seperti Yesus. Mereka akan lihat, waktu mereka melihat kita, hidup mereka kuat. Istri saya punya teman. Setiap kali ngomong-ngomong sama istri saya, temannya ini bukan percaya Yesus, bukan orang Kristen, saudaraku. Tapi setiap kali ngomong-ngomong sama istri saya, seneng, saudaraku ya. Bahkan dia curhat masalah rumah tangganya, suaminya, mertuanya. Curhatnya bukan ke orang lain, tapi curhatnya ke istri saya yang berbeda keyakinan, saudaraku. Dia curhat, dia merasa nyaman, dia merasa tenang, dia merasa kalau curhat dengan istri saya itu ada sebuah kekuatan yang baru yang dia terima, dan dia senang, saudaraku ya. Nah, jadilah orang Kristen yang bisa memperkuat, berani hidup dalam kebenaran, dalam kekudusan, dan memperkuat orang lain. Saudaraku, sudah 3 ya. Yang terakhir, di dalam ayat yang tadi dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 16 ayat 14, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Kita bisa berjaga-jaga, kita bisa berdiri teguh dalam iman, kita bisa bersikap sebagai laki-laki dan tetap kuat. Yang keempat, melakukan pekerjaan kita dengan kasih. Kasih di dalam bahasa aslinya di dalam ayat ini tertulis agape. Artinya kasih yang berkorban, tanpa pamrih. Sehingga waktu kita melakukan pelayanan kita menampilkan hidup Kristus kepada orang lain, kepada dunia. Kita mungkin disakiti, kita dicaci maki, kita berusaha hidup kudus, hidup benar, sekeliling kita menekan kita. Apakah kita memiliki kasih? Tetaplah dikatakan, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Memang tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa. Saya ulang,
memang tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa. Yang harus kita lakukan, apakah kita mempraktekkan kasih itu? Waktu kita mau berjaga-jaga, seringkali sekeliling tidak mendukung kita. Waktu kita mau berdiri teguh dalam iman, kita di atas dasar firman, samping pribadi yang kuat, justru dari keluarga ada tantangan. Apakah kita tetap mengasihi, punya kasih kepada keluarga? Waktu kita mau bersikap sebagai laki-laki, mau berani memperkuat orang lain, kita mau berani untuk kita menunjukkan Kristus di dalam kita kepada dunia, malah kita mendapatkan cacian, kita diperlakukan tidak adil, dan sebagainya. Kita merasa tersakiti. Apakah kita tetap punya kasih? Karena itu di penutupnya, saudaraku ya, ada hal yang penting yang akan saya sampaikan sebagai ayat penutup. Di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 13 dikatakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Lakukan semuanya dengan kasih, sehingga kita menjadi pribadi yang kuat, tak tergoyahkan. Firman Tuhan tidak pernah lalai, tidak pernah gagal. Kalau kita diminta untuk berjaga-jaga, lakukan. Kita minta berdiri teguh dalam iman, lakukan. Kita diminta bersikap sebagai laki-laki, berani di dalam kebenaran, dalam kekudusan, lakukan, dan tetap kuat. Perkuat orang lain, beri orang lain dorongan, semangat, supaya mereka melihat ada Yesus dalam kita. Ada sebuah perbedaan bagaimana hidup Kristen dan yang bukan, saudara. Yang terakhir, lakukanlah dengan kasih, karena tidak gampang melakukan semua hal itu. Tidak gampang, tapi kalau dasarnya adalah kasih, maka kita bisa melakukannya, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kita menjadi pribadi yang kuat, tak tergoyahkan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, betapa Engkau ajaib, betapa Engkau dahsyat. Tolong kami supaya kami mengerti lebih lagi dan kami bisa melakukan firman-Mu ini ya Tuhan. Kami mau berjaga-jaga, kami mau berdiri teguh dalam iman, kami mau bersikap sebagai laki-laki dan tetap kuat. Kami mau melakukan segala pekerjaan itu dengan kasih. Tolong kami Roh Kudus, mampukan kami supaya kami menjadi pribadi yang kuat, tak tergoyahkan dengan segala tantangan masalah di dunia ini. Kami tetap berdiri di atas dasar firman dan berdiri di samping pribadi yang kuat. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu, kami bersyukur untuk firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.